Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Huta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian statistika dan statistik. Statistika memang mempunyai kaitan dan manfaat langsung dengan banyak hal dalam kehidupan manusia. Lalu apakah arti sesungguhnya dari statistika? Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Misalnya, persentase angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 0,57% di tahun 2017. Dari tahun lalu sekitar 11,41%. Dalam setahun terakhir pengangguran bertambah 10.000 orang, sementara tingkat pengangguran terbuak atau TPT turun sebesar 0,11 poin. Angka 0,57% atau 11% dan 0,11 poin adalah contoh dari statistik. Jadi sesuatu yang tersusun dari suatu angka atau lebih disebut dengan statistik. Penyajian data angka dapat dibentuk dalam tabel, grafik, diagram, deretan angka, dan visualisasi angka. Sementara itu istilah statistika menurut Dajan 1995 diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Jadi statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan efektif. Mengapa statistika perlu dipelajari? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang pertama itu adalah statistika memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Karena sekurang-kurangnya ada dua alasan penting untuk mempelajari statistika. Pertama, statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Dengan pengetahuan statistika yang dimiliki seseorang dapat menerima atau meragukan bahkan menolak kebenaran atau keberlakuan suatu data dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita berhadapan dengan statistika. Contoh yang dapat kita temukan dengan mudah akhir-akhir ini adalah jajak pendapatan atau polling yang disajikan oleh sejumlah media cetak, baik surat kabar maupun masalah di ibu kota. Beberapa hasil jajak pendapat tersebut melakukan inferensi berdasarkan sampel yang ditarik. Inferensi yang diperoleh dari hasil jajak pendapat tersebut beberapa ada yang valid, namun ada pula yang tidak valid. Selain masalah validasi, ini kita juga perlu memperhatikan masalah sampel, karena terdapat jajak pendapat yang dilakukan dengan jumlah besar. Sampel yang tidak memadai untuk dapat menilai kebenaran atau keberlakuan hasil data penelitian tersebut. Kita memerlukan statistika. Meskipun demikian, statistika dapat dengan mudah digunakan untuk menyampaikan hasil yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Jika mereka yang memanfaatkan hasil atau temuan suatu penelitian tidak memahami statistika, populasi dan sampel. Populasi adalah satu kumpulan dari seluruh objek dan ukuran dari objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi diambil B. Kemudian pengertian data menurut Sumantri 2006. Data merupakan sejumlah informasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik dalam bentuk angka maupun bentuk kategori. Sedangkan menurut Subana 2000, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka, golongan maupun bentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Jadi data adalah suatu keterangan atau informasi berbentuk angka atau berbentuk kategori yang merupakan hasil pengamatan dari penghitungan dan pengukuran dari suatu variabel yang menggambarkan masalah. 670 jenis-jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh,
jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan agama. Jumlah mahasiswa bertambah dari hasil penjualan menurun, harga sembako naik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah mahasiswa 40 orang. Kemudian jumlah kendaraan bermotor 250 unit. Kemudian laba sama dengan 100.000 rupiah per hari.